Oke, baik. Di sini saya akan membuat tutorial untuk menjelaskan suatu permainan game logika untuk tugas TBO, teori bahasa dan otomata. Oke, kita masuk pada bagian profil. Nah, untuk anggotanya kami berjumlah 3 orang, yaitu terdiri dari saya, Vendianus Berklau, dan teman saya Putri Ayuri Kota, dan teman saya yang satu lagi Edmundus Yoskoboriwo. Kemudian, nah, kita masuk untuk materinya. Aplikasi permainan edukasi atau Animal Skins adalah aplikasi permainan yang memiliki fungsi selain untuk bermain, tetapi juga untuk menambah ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis hewan. Aplikasi ini akan dikembangkan dengan menerapkan konsep finite state automata dan hasil akhir berupa rancangan desain antar muka. Nah, oke. Desain aplikasi permainan edukasi jenis hewan atau Animal Skins. Rancangan desain antarmuka dari aplikasi permainan ini, edukasi jenis hewan atau Animal Skins, adalah sebagai berikut. Kita masuk pada yang pertama. Nah, pada gambar 4 ini merupakan rancangan tampilan awal pada saat pengguna membuka aplikasi. Pada desain tersebut terdapat tombol Ayo Main yang digunakan untuk memulai permainan. Nah, untuk gambar titik 5 ini merupakan rancangan tampilan menu utama yang berisi pilihan kategori jenis hewan yang dibedakan berdasarkan tempat hidup, makanan, penutup, badan, secara bergerak, cara berkembang biak, dan cara berenang. Oke. Pada gambar yang ke-6 ini adalah tampilan konfirmasi memulai permainan. Nah, dalam tampilan tersebut terdapat penjelasan singkat mengenai kategori yang dipilih dan ada 2 tombol untuk memulai permainan dan kembali ke menu sebelumnya. Oke, pada gambar yang ke-7 ini adalah merupakan desain yang menampilkan video atau animasi yang menjelaskan mengenai salah satu hewan yang nantinya akan diberikan sebuah pertanyaan dari video atau animasi yang telah ditampilkan. Oke, yang ke-8 ini adalah akan menampilkan pertanyaan dari video atau animasi yang telah ditonton sebelumnya. Dalam desain tersebut terdapat 2 jawaban, yaitu salah dan benar, yang ditampilkan menggunakan gambar hewan dan nama hewan. Kemudian yang ke-9 ini merupakan desain tampilan pada saat pengguna memilih jawaban yang salah. Kemudian pada gambar yang ke-10 ini merupakan desain tampilan video atau animasi yang diulang kembali dan terdapat pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Gambar yang ke-11 ini merupakan desain tampilan pada saat pengguna memilih jawaban yang benar. Jadi jika jawabannya benar, maka dia akan menampilkan gambar seperti ini. Kemudian gambar yang ke-12 ini merupakan desain tampilan video atau animasi untuk pertanyaan selanjutnya dan terdapat penambahan poin sebanyak 10 poin. Kemudian gambar yang 13 ini adalah tampilan hasil akhir dari aplikasi permainan edukasi jenis hewan atau Animal King. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk ini. Nah, jika nilainya 0 maka artinya tidak, kemudian 1 artinya lanjut, kemudian A artinya A itu sama dengan memilih kategori jenis hewan, kemudian B itu sama dengan memilih jawaban benar, C memilih jawaban salah. Oke. Kita mulai dari key 0. Nah, jika statementnya jika
nilainya key 0, statementnya 0, maka dia akan menuju ke key 0. Jika statementnya 1, maka dia akan stop. Kemudian jika statementnya A, jika berada di key 0 dan statementnya A, dia akan menuju ke key 1. Jika state-nya berada di key 0 dan statementnya B, maka dia akan berhenti. Kemudian jika berada di key 0, kemudian statementnya di statementnya C, maka dia tidak akan menuju. Maka C itu dia memilih jawaban yang salah. Kemudian dia mulai dari key 1. Jika berada di key 1 dan statementnya adalah 0, maka dia akan lanjut ke key 0. Kemudian jika berada di key 1, kemudian statementnya adalah 1, maka dia akan menuju ke key 2. Kemudian jika berada di key 1 dan statementnya adalah A, maka dia tidak akan maka statementnya akan berhenti atau strip. Kemudian jika berada di key 1 dan statementnya adalah B, maka dia tidak akan terus. Kemudian jika key 1 dan statementnya adalah C, dia sama. Kemudian kita masuk ke key 2. Jika berada di key 2 dan statementnya adalah statement adalah 0, maka dia akan berhenti di key 2 karena di sini, nah, di FSA ini dia tidak menuju ke mana. Statementnya adalah key 2, dia tidak terus. Kemudian jika statement berada di key 2 dan statementnya bernilai 1, maka dia akan menuju ke key 3. Dan jika statementnya berada di key 2 dan statementnya bernilai A, maka dia tidak menuju ke statementnya karena anak panahnya tidak menuju ke ini. Nah, anak panahnya berhenti di sini. Kemudian jika statementnya bernilai benar, dia akan menuju sama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke key 3. Jika statementnya adalah 0, dia menuju dari key 3 tidak menuju ke mana, dia stop di sini. Kemudian jika statementnya 1, dia tetap di sini, dia sama seperti key 0. Jika berada di key 3, kemudian statementnya adalah A, dia tidak menuju ke mana-mana. Kemudian di statementnya dia berada di key 3, kemudian statementnya bernilai B, maka dia menuju ke key 4. Kemudian statementnya C, dia menuju ke key 5. Kemudian di sini key 4-nya, jika berada di key 4 dan statementnya adalah 0, dia akan seperti ini. Kemudian jika statementnya bernilai 1, maka dia akan menuju ke key 6. Dan jika statementnya bernilai A, dia tidak menuju ke state. Kemudian jika berada di key 5 dan state-nya adalah 0, dia tidak menuju ke state. Kemudian jika state-nya 1, dia akan menuju ke key 2. Nah, terus kita lanjut di key 6. Kemudian dari key 6, jika state-nya bernilai 0, maka dia akan menuju ke key 7. Dan jika state-nya bernilai 1, maka dia akan menuju ke key 2. Sedangkan jika statementnya A, B, C, dia tidak menuju ke state. Kemudian dari key 7, ini adalah
akhir dari state. Nah, kita lanjut pada mesin FSA nya. Nah, untuk mesin FSA ini saya akan jelaskan. Untuk startnya dimulai dari key 0. Nah, jika berada di key 0 dan state-nya 0, maka dia akan menuju kembali ke key 0. Kemudian jika state-nya bernilai state-nya berada di A, maka dia akan menuju ke key 1. Kemudian dari key 1, jika state-nya adalah 0, maka dia akan menuju ke key 0. Kemudian dari state 1, jika dari key 1 jika state-nya 1, maka dia akan menuju ke key 2. Kemudian jika berada di key 2 dan state-nya 1, maka dia akan menuju ke key 3 karena anak panahnya menuju ke key 3. Kemudian jika dari key 3, jika state-nya adalah B, maka dia akan menuju ke key 4. Kemudian ini C ya. Jika dia berada di key 3 dan state-nya C, maka dia akan menuju ke key 5. Kemudian jika berada di key 4, kemudian state-nya adalah 1, dia akan menuju ke key 6. Kemudian dari key 6, jika state-nya adalah 1, maka dia akan menuju ke key 2. Kemudian jika state-nya bernilai 0, maka dia akan menuju ke key 7. Key 7 ini adalah akhir state. Oke, sekian video tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.